Baik, perkenalkan nama saya Andres Renando Purba, NIM 21911420016. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya bagi manajemen. Nah, sumber daya manajemen yang saya akan jelaskan kali ini yaitu ada 4 sumber daya, yaitu pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya finansial, yang ketiga sumber daya fisik, dan yang keempat yaitu sumber daya informasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Nah, sistem manajemen ini bertujuan untuk mengatur dan juga menghubungkan setiap sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi secara efektif dan efisien. Dengan kehadiran sistem manajemen sumber daya manusia, maka tujuan perusahaan yang hendak dicapai bisa diraih dengan lebih maksimal. Nah, fungsi dari manajemen sumber daya manusia yaitu setiap perusahaan tentu memiliki definisi sumber daya manusia yang perannya sangat besar. Pekerjaan pada divisi ini memang sangat menentukan kualitas dan dari setiap karyawan dan juga kesuksesan yang bisa diraih perusahaan berdasarkan jumlah sumber daya manusia yang mereka miliki. Nah, divisi sumber daya manusia mempunyai peran yang penting karena divisi inilah yang nantinya akan mengatur proses dan sistem perekrutan tenaga kerja, pendidikan tenaga kerja, melakukan analisa kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja hingga kesejahteraan setiap tenaga kerja. Nah, adapun fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Carrington sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu staffing atau employment. Nah, fungsi ini terdiri dari 3 hal penting, yakni 1. Perencanaan, yang kedua penarikan, dan yang ketiga itu adalah seleksi. Nah, manajer memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan karyawan. Nah, yang kedua yaitu evaluasi kerja. Para manajer SDM bertanggung jawab untuk mengevaluasi karyawan yang hendak menjadi bawahannya dan Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengembangkan penilaian kerja secara efektif serta memastikan jika penilaian kinerja tersebut dapat dilakukan oleh seluruh karyawan di perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu koordinasi yang tepat. Nah, manajer SDM perlu melakukan koordinasi yang baik antar departemen yang lain dan juga dengan karyawan. Manajer memiliki tanggung jawab terhadap kenaikan gaji dan juga pembangunan struktur gaji. Nah, baik itu pembayaran gaji, bonus, intensif, dan juga pembagian keuntungan yang nantinya diterima oleh karyawan. Nah, ini merupakan bagian dari fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan. Nah, fungsi dari manajer sumber daya manusia yaitu pelatihan dan pengembangan. Manajer SDM harus membantu manajer lainnya untuk menjadi pelatih sekaligus penasehat yang baik bagi para karyawan. Selain itu, manajer SDM juga harus mampu menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang efektif. Nah, tugas utama manajemen sumber daya manusia dapat mendirikan perusahaan yang berkualitas adalah mampu menciptakan manajemen SDM yang baik dan efektif. Nah, beberapa tugas yang job desk manager SDM yang bisa kita ketahui
antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu mendesain organisasi. Nah, yang kedua mengatur karyawan. Yang ketiga mengatur sistem dan cara penilaian kinerja setiap karyawan. Selanjutnya mengembangkan potensi yang dimiliki karyawan dan juga organisasi. Dan yang terakhir yaitu mengatur sistem dengan asas manfaat, penghargaan, serta tingkat kepatuhan terhadap karyawan. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu manajemen finansial. Nah, manajemen finansial mencakup semua aspek untuk memperoleh, menerapkan, dan juga mengendalikan sumber daya finansial. Tujuan manajemen finansial adalah untuk 1. Menaksir biaya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mengakses kemampuan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengamankan dana dan mengelola pengeluaran dalam siklus hidup. Yang keempat, menetapkan dan menjalankan sistem finansial. Yang kelima, memantau dan mengendalikan pembelanjaan. Nah, manajemen finansial terdiri dari atas 3 bidang utama. Nah, penilaian yang pertama yaitu penilaian investasi. Nah, penilaian investasi adalah prosedur di mana kelayakan pekerja dinilai. Nah, yang kedua yaitu pendanaan, dititik beratnya pada pengamanan investasi yang disyaratkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan memastikan dukungan arus kas. Yang ketiga yaitu anggaran dan kendali biaya ditaksir. Arus kas diperkirakan dan kemungkinan pengendalian pada pemantauan arus kas diterapkan. Nah, prosedur dimulai dengan langkah perencanaan yang mendefinisikan lingkup dan tujuan manajemen finansial dan hasil dalam rencana manajemen keuangan. Langkah permulaan dilakukan setelah pekerja disetujui dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan dimobilisasi. Nah, sistem manajemen finansial harus sesuai dengan skala kompleksitas pekerjaan. Ini bisa berlangsung dari proyek kecil dalam suatu departemen hingga portofolio proyek dan program internasional yang sangat kompleks yang dimiliki oleh organisasi mitra. Nah, sumber daya konseptual. Selanjutnya kita kembali ke yang ketiga yaitu sumber daya konseptual. Nah, sumber daya konseptual ini terdapat satu jenis bahan utama yaitu informasi ataupun metode. Nah, langkah-langkah peranan manajer dalam mengelola sumber daya konseptual yaitu di dalam metode ataupun metode terdapat informasi yang diperlukan untuk keberlangsungan perusahaan ataupun organisasi. Informasi di dalamnya termasuk data, memiliki nilai dari apa yang diwakilkannya yang termasuk dalam sumber daya konseptual. Nah, itu sangat penting bagi para manajer maupun para pengguna informasi untuk mengetahui bagaimana suatu organisasi mengelola sumber dayanya sehingga memudahkan untuk mereka mendapatkan data yang diperlukan. Nah, organisasi perlu mengelola aset-aset datanya secara cermat untuk memastikan data bisa dengan mudah diakses dan dimanfaatkan oleh para manajer dan karyawan di lintas organisasi. Oleh karena itu, penyusunan data yang baik dan sistematis sangat penting agar data dapat dengan mudah diperoleh dan diolah. Nah, yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu informasi. Nah, informasi adalah ucapan ataupun ekspresi ataupun kumpulan pesan yang terdiri dari orde sekuen
dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan ataupun kumpulan pesan. Nah, hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi adalah jenis-jenis yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis. Nah, informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis. Para konsep memiliki banyak arti dalam konteks yang berbeda. Nah, namun demikian istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada konteksnya dan secara umum berhubungan erat dengan konsep seperti arti pengetahuan, negotropi, persepsi, stimulus, komunikasi, kebenaran, representasi, dan rangsangan mental. Nah, faktor yang mendukung ataupun yang mendorong pengelolaan informasi yang pertama yaitu kompleksitas ekonomi internasional, yang kedua yaitu persaingan dunia, yang ketiga yaitu kompleksitas teknologi yang semakin meningkat, yang keempat batas waktu yang singkat, dan yang terakhir yaitu kendala-kendala sosial. Nah, yang kedua kemampuan komputer yang semakin baik. Nah, pemakai semakin tahu bagaimana mendayagunakan komputer untuk membantu pekerjaannya. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu siklus bisnis yang menyempit. Yang kedua, produk yang sama dengan pesaing. Nah, yang ketiga, tidak ada istilah bisnis al-aswal. Yang keempat, perubahan yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Nah, yang kelima, globalisasi. Yang keenam, keterbukaan informasi. Dan yang ketujuh, informasi is not a byproduct of business. It is the lifeblood of business. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Salam dari saya. Terima kasih.